Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan kali ini Bapak Jimmy dan Ibu Yuniarti yang sudah hadir bersama kami untuk berbagi pengalaman sehubungan dengan anak mereka yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Kami sudah melakukan perbincangan ini pada kesempatan yang lampau dan kali ini kami akan melanjutkan perbincangan kami juga bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang saat-saat pemulihan. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Jimmy dan Ibu Jun, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Bapak Ibu berkenan hadir pada acara Telaga kali ini. Sebagaimana Bapak Ibu sudah bagikan ke para pendengar tentang peristiwa kematian dari putri Bapak Ibu pada tahun 1998 yang lalu. Tentu itu sesuatu yang sangat membekas dan kami bersyukur juga kepada Tuhan bahwa hal itu sudah bisa Bapak Ibu atasi dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mendapatkan pengalaman atau berbagi perasaan dari Bapak Ibu sekalian mungkin. Sebenarnya setelah peristiwa itu terjadi, bagaimana Bapak Ibu memulihkan rasa percaya diri kembali, memulihkan semangat untuk bekerja kembali dan seterusnya itu. Nah, Pak Jimmy, setelah peristiwa kematian dari putri Bapak itu, apa yang Bapak lakukan supaya Bapak bisa kembali kepada kegiatan semula gitu, Pak? Jadi gini ya, saya sudah setelah beberapa hari ya kita memangnya sedih, cuma kita setelah itu juga berpikir bahwa ini semua adalah kehendak Tuhan ya, semua ini kehendak Tuhan. Ngapa Tuhan memanggil dia? Cuma ini saya rasakan ini suatu kehendak Tuhan. Mungkin kalau dia masih ada, mungkin ada kejadian apalagi yang mungkin yang lebih menyedihkan. Jadi saya merasa itu kita sudah pasrah sekali bahwa ini semua kehendak Tuhan. Bagaimana dengan Ibu Jun? Untuk mengatasi perasaan sedih, perasaan marah dan sebagainya itu bagaimana? Ya, dari orang tua saya sendiri, dari ibu saya, dia pada saat terjadinya anak saya meninggal itu dia juga mendapatkan firman Tuhan yang menguatkan. Dari situ saya juga lebih kuat. Kemudian kakak saya juga, dia menguatkan saya juga dengan firman Tuhan yang dia baca pada saat itu. Dan dari pengalaman-pengalaman saya dari firman Tuhan juga, saya kira banyak juga orang yang memberitahu saya begini, anak dua saja kok gak bisa jaga. Ada yang bilang begitu. Jadi itu sedih buat saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu tahu bahwa semua itu Tuhan saja yang bisa menghibur saya gitu. Terbukti bahwa mereka keluarga yang begitu mengasihi Tuhan, yang setia membaca firman Tuhan, dan memang hal itu akan mempercepat proses pemulihan ini. Apakah seperti itu, Pak Paul? Betul, Pak Gunawan. Jadi salah satu respons yang muncul tatkala kita mengalami tragedi adalah respons ingin mengerti makna di balik tragedi ini. Kita ingin tahu kenapakah sampai hal ini harus terjadi. Nah, kemengertian itu akan menolong kita untuk membangun hidup kita kembali. Dalam
kesaksian tadi yang Ibu Bapak telah berikan, saya bisa melihat hal itu, bahwa Bapak Ibu memilih untuk melihat tragedi ini dari kacamata Tuhan, bahwa Tuhan mempunyai kehendaknya dan rencananya, dan Bapak Ibu menundukkan diri pada kehendak Tuhan, mempercayakan bahwa kehendak Tuhan adalah yang paling baik. Meskipun Bapak Ibu belum bisa melihat ke depan, tapi Bapak Ibu sudah mempercayakan Tuhan tahu apa yang Dia lakukan dan rencananya yang paling baik. Nah, sekali lagi ini memberikan suatu pengertian ya, meskipun belum mengerti detail, tapi pengertian secara umum ya, bahwa Tuhan memang menghendaki agar Nita pulang ke rumahnya. Seringkali memang seperti tadi Ibu Jun kata, ada saja suara-suara itu yang membuat kita itu berkecil hati atau apa, seperti tadi dikatakan anak 2 aja kok tidak bisa jaga. Atau yang seringkali terjadi adalah orang-orang yang datang berkunjung yang terlambat karena tidak bisa mengikuti proses pemakaman atau tidak tahu, itu kan selalu menanyakan kembali, loh ini gimana ini dulu peristiwanya seperti ini. Nah, Bapak Ibu kan terpaksa mesti cerita lagi. Nah, apakah hal itu tidak merupakan sesuatu yang menimbulkan kesusahan baru bagi Bapak, Pak Jim? Memang menimbulkan menimbulkan kesusahan lagi. Nah, kita juga sering mengatakan, ya memangnya gimana, ini sudah kehendak Tuhan ya. Jadi saya juga nggak bisa apa-apa. Tuhan pasti punya maksud dan rencana tersendiri terhadap anak saya ini, terhadap keluarga kami ini juga. Sebenarnya kita mengatakan cuma itu aja. Ya memang tadi seperti Ibu Jun katakan, itu seringkali orang tua dipersalahkan Ibu ya. Iya. Dalam hal ini kok sampai anaknya meninggal dan sebagainya. Nah, itu bagaimana tanggapan Ibu Jun? Ya, memang saya juga sangat menyesal untuk hal ini. Tetapi setiap kali penyesalan itu timbul di dalam diri saya selalu mengingat cinta kasih Tuhan pada saya. Bahwa sebelum semuanya terjadi, mengapa Tuhan sudah memberi penghiburan kepada saya, padahal semuanya kan belum terjadi waktu saya baca Alkitab dengan sejahtera gitu. Kasih betul kok Tuhan itu. Ya, pemeliharaan tangan Tuhan yang melampaui akal pikir kita gitu ya. Nah, Pak Jimmy butuh waktu berapa lama sampai saat itu untuk tidak bekerja dan baru kemudian bekerja lagi? Waktu itu saya cuti 7 hari ya, saya nggak masuk itu. Ya. Dan itu menolong proses pemulihan itu, Pak? Ya, menolong juga. Ya. Ibu Jun sendiri kan sebagai wanita karier juga mesti bekerja dan harus itu bagaimana bisa mendapatkan cuti atau dispensasi berapa hari waktu itu? Saya lupa waktu itu, tetapi teman-teman saya beritahu saya, lebih baik kamu masuk, jadi nggak terlalu terpikir yang sedih-sedih lagi, katanya teman-teman begitu. Nah, apakah anjuran seperti itu betul Pak? Lihat timingnya ya, sebetulnya pada masa setelah kematian yang lebih baik adalah untuk kita benar-benar menangis, mengekspresikan kesedihan kita dan mengizinkan diri untuk meratap, karena ini kehilangan yang sangat dalam. Kita tahu kita akan berjumpa lagi dengan dia, tapi ya tetap dia adalah anak yang dekat dengan kita ya. Jadi kehilangan itu sangat dalam. Nggak apa-apa ya untuk orang tua menangisi kepergian anaknya. Kadang-kadang memang ada komentar-komentar yang justru seolah-olah kedengarannya baik, yaitu jangan dipikirkan lagi, masuk kerja, sudah pikir ke depan sekarang dan sebagainya. Sudah tentu kita akan pikir ke depan. Namun apa salahnya sekarang ini memang masih mengingat dan kita memberikan diri kita untuk menangisi kepergiannya, dan itu nggak apa-apa. Di Alkitab pun dicatat ya, memang ini merupakan tradisi budaya, bukannya permintaan Tuhan, memang bukan, tapi tradisi budaya yang baik. Misalkan kita tahu sewaktu Samuel meninggal,
orang Israel meratapi untuk jangka waktu yang lama. Sewaktu Yusuf meninggal, orang-orang Israel meratap selama misalnya 40 hari. Itu adalah masa yang memang diizinkan dan seolah-olah diwajibkan kepada orang untuk menangis. Dan ternyata ditemukan bahwa menangis itu sesuatu yang sangat sehat. Yang sangat sehat. Justru dengan menangis, akhirnya seseorang itu akan lebih siap untuk memulai hidupnya kembali. Nah itu sebagai pasangan tentunya ya. Pak Jimmy melihat kesedihan Ibu Jun dan Ibu Jun melihat kesedihan Pak Jimmy. Apa yang Pak Jimmy bisa lakukan itu? Atau mau mengatasinya itu sendiri-sendiri atau memang diatasi bersama-sama pada waktu itu? Kita ngatasinya bersama-sama ya. Kita juga sudah pasrah kepada Tuhan. Dia juga ingatkan saya ini juga semua sudah kehendak Tuhan. Sama apalagi Tuhan mungkin punya rencana tersendiri. Itu aja kita. Ya, karena Ibu Jun melihat bahwa Pak Jimmy itu dirundung kesedihan gitu ya. Apa yang Ibu Jun lakukan biasanya? Ya, hanya mengingatkan dia akan firman Tuhan begitu saja. Tidak ada lain. Iya. Dalam hal mengingatkan gitu, dibukakan Alkitab gitu atau hanya diingatkan? Hanya diingatkan saja. Oh, ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Jadi itu ditanggung bersama-sama gitu ya? Iya, iya. Ya. Sebenarnya kita kan tetap ya, walaupun kita kan kalau saat teduh kita kan juga selalu berdua gitu loh. Jadi sama-sama kita baca bergantian, berdoa bergantian juga gitu. Tetapi apakah melalui peristiwa itu Pak Jimmy merasa lebih dekat dengan Ibu Jun dan sebaliknya begitu, Pak Jimmy? Iya. Bagaimana dengan Ibu Jun? Iya, iya. Merasa lebih dekat? Iya, gitu, lebih ya? dekat, iya. Karena apa ini Bapak? Karena hubungan Bapak dan Ibu memang baik. Jadi saya mau tekankan hal ini. Karena sebetulnya krisis itu mempunyai dua sisi atau mempunyai dua dampak pada pasangan nikah. Dampak pertama adalah mendekatkan. Kalau hubungan itu memang hubungan yang sehat, hubungan yang kuat. Karena justru melalui krisis inilah kedua orang ini saling memberikan bantuan kekuatan ya dan saling memikul beban. Tapi krisis mempunyai dampak yang kedua pada pernikahan yang tidak sehat, yaitu apa? Justru krisis ini akan makin menjauhkan pasangan nikah itu. Jadi sekali lagi krisis bisa mendekatkan, tapi bisa juga memisahkan orang yang diserang oleh krisis tersebut. Ya memang kadang-kadang suami dengan gampangnya menyalahkan istrinya. Kamu yang biasanya mengatur anak segala, masa tidak tahu perubahannya dan seterusnya gitu Pak Bos. Itu reaksi yang juga sering ya dialami oleh pasangan nikah. Jadi kecenderungannya adalah menyalahkan. Tadi ini adalah bagian kemarahan. Maka tadi saya sebut kemarahan terhadap yang kita anggap penyebab dari musibah ini. Tapi memang saya melihat dalam kasus Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dekat dengan satu sama lain dan dekat dengan Tuhan, maka langsung menempatkan tragedi ini dalam rencana Tuhan dan tidak mempertanyakannya lagi. Nah, kalau yang memang tidak berhasil menempatkannya dalam rencana Tuhan, kecenderungannya adalah akan melihat ke kanan ke kiri dan mencari siapa yang bisa disalahkan. Nah, di sekeliling Bapak Ibu, ya, mungkin juga sampai sekarang tadi Ibu Jun menunjukkan kepada kami ini Alkitabnya gitu ya, Alkitab yang dipakai Nisa. Nah, barang-barang yang biasa dipakai oleh Nisa, apakah itu tidak selalu mengingatkan Bapak Ibu akan kehadirannya? Waktu itu kakak saya memang sudah memikirkan hal itu. Jadi saat dia akan diberangkatkan ke pelabuhan, barang-barang seperti baju, seragam, tas sekolah, itu semua sudah dibagi-bagi. Ini untuk siapa terserah gitu. Jadi untuk siapa yang memerlukan gitu. Jadi dalam hal ini saya berterima kasih pada kakak saya, jadi supaya tidak terlalu membebani pikiran saya begitu. Ya, tapi toh tetap ada misalnya tempat tidur yang biasa ditempati lalu kemudian di sana sudah kosong dan sebagainya. Pak Jimmy kalau pulang kerja lalu masih melihat itu atau bagaimana?
pada awal-awalnya? Atau dibongkar sama sekali tempat tidur itu, dirubah susunannya atau bagaimana? Oh enggak ya, Tetap gitu. Tetap aja. Nah, Jadi, bagaimana kesan Pak Jimmy melihat bahwa tempat tidur itu sudah tidak lagi ditinggali? saya untuk itu jarang melihat, jadi jarang masuk ke kamarnya. Oh, menghindari itu. Menghindari ya? itu saya. Gitu. Apakah adiknya tidak tidur sekamar pada waktu itu? Tidur sekamar, ya. Berarti kalau menengok adiknya kan pasti kelihatan tempat tidur itu, Pak Jimmy. Untuk waktu itu adiknya tidur sama-sama kita ya. Jadi kita selalu bertiga itu selama jangka waktu beberapa hari itu kita selalu bertiga gitu. Iya. Pak Paul, ini memang sesuatu yang agak sulit Pak Paul ya. Banyak hal yang mengingatkan kita ya. Punya kenangan-kenangan tertentu dengan benda-benda di sekelilingnya, atau malah mungkin rekaman suaranya, atau ya benda-benda hasil buatannya sendiri. Itu bagaimana Pak Paul ya? Mau dibuang sayang gitu ya. Tetapi kalau kita biarkan di sana itu terus mengingatkan gitu loh Pak Paul. Bagi yang memang sudah siap untuk menyingkirkan barang-barangnya, ya nggak apa-apa. Seperti tadi Ibu katakan, memang Ibu dan Bapak langsung bagikan dan hanya menyimpan beberapa barang tertentu, itu juga nggak apa-apa. Namun yang perlu disadari adalah kadangkala setelah kematian orang yang kita kasihi, kita itu tergesa-gesa menyingkirkan, sehingga ada yang kebablasan menyingkirkan hampir semuanya atau semuanya, tidak ada lagi peninggalannya dalam rumah itu. Nah, sebaiknya tidak begitu. Sebaiknya yang dianjurkan adalah seperti ini. Kita membiarkannya dulu sampai memang kitanya sendiri sudah mulai siap untuk menyingkirkan. Dan menyingkirkannya pun secara bertahap. Misalnya, kita nggak langsung menjual atau membuang atau memberikannya kepada orang lain. Tapi kita menyingkirkan dari tempat yang dapat dilihat ke dalam tempat yang tidak bisa dilihat. Misalkan seperti baju tadinya masih di dalam lemari pakaian, sekarang dikemasi, dimasukkan ke dalam box dan disimpan di gudang, misalnya seperti itu. Tapi misalnya misalnya mainannya atau apa, kita masih biarkan ada di dalam kamarnya. Dan nanti selama kita masih ingin melihat, silakan lihat. Dan memang ya waktu melihat kita akan sedih, kita akan menangis, tapi tetap itu nggak apa-apa, itu juga baik. Sampai kita siap lagi ya, barang-barang yang masih ada itu kita masukkan lagi di box, taruh lagi di gudang. Nah, kalau sudah begitu, melewati suatu jangka waktu, misalkan barang-barang yang di gudang itu, barulah kita siap untuk berikan kepada orang lain atau kita singkirkan secara permanen keluar dari rumah kita. Namun akan ada barang-barang yang kita simpan untuk waktu yang lama atau mungkin selama-lamanya. Seperti dalam kasus Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah katakan kepada kami di luar rekaman ini bahwa Bapak Ibu menyimpan Alkitabnya Mita. Nah, saya kira itu juga sangat baik ya. Jadi kita menyimpan satu atau dua barang yang mengingatkan kita dengan dia. Dan nggak apa-apa. Sebab memang dia adalah bagian hidup kita. Dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Sebab kita tahu dia itu tidak lenyap. Ya, dia tidak kasat mata, itu betul. Dia tidak bisa kita lihat, itu betul. Tapi dia tidak lenyap. Ya, dia sekarang bersama dengan Tuhan dan kita akan menyusulnya ke sana. Ya, jadi kalau kita masih memiliki beberapa barang-barangnya, itu tidak apa-apa, meskipun kita akan teringat akan dia. Bapak, kalau salah satu dari pasangan ini tiba-tiba ingat akan peristiwa itu, dan itu seringkali terjadi gitu Pak Boleh. Istri saya aja yang belum sampai anak itu lahir, artinya keguguran gitu Pak, pada usia kandungan yang 3 bulan, itu kadang-kadang masih sering mengatakan, waduh, sekarang ini misalnya waktu itu jadi anak ini sudah usianya sekian tahun gitu. Nah, saya kadang-kadang tidak bisa ngomong apa-apa gitu Bapak. Mau ngomong apa gitu, mau menghibur, dia sedih sekali mengingat itu, peristiwa itu. Nah, apalagi yang dialami oleh Pak Jimmy dan Ibu Jun ya.
hal-hal seperti itu kan bisa terlintas gitu Pak Pur. Dan sebagai pasangan sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Sebaiknya adalah kita mengiyakan bahwa memang itu hal yang menyedihkan. Jadi kita hanyalah memberikan ungkapan pengertian. Dan yang tidak boleh kita lakukan adalah memarahinya atau mengatakan kamu kok masih mengingat-ingat. Sebetulnya itu tidak baik ya. Yang lebih baik adalah justru berkata iya ya. Kalau dia masih ada, sekarang dia sudah berusia berapa. Kalau dia masih ada, dia mungkin sudah bisa begini atau sudah bisa begitu. Nah itu adalah hal yang wajar dan gak apa-apa untuk dikatakan. Ya, ada pula pasangan yang berkata di dalam mimpinya itu seringkali dia berjumpa dengan anaknya yang sudah meninggal itu gitu Pak Pur ya. Nah itu apa sebenarnya Pak Pur? Gejala apa ini? Saya boleh tambahkan bukan hanya berjumpa dalam mimpi, tapi kadangkala seolah-olah melihat dia gitu. Seolah-olah dia itu masih hadir atau melihat penampakannya. Nah sebetulnya yang terjadi adalah bukannya kita melihat dia, tapi kerinduan kita ya, kehilangan yang begitu besar membuat kadang-kadang memang kejernihan kita untuk berpikir sedikit banyak terpengaruhi. Dan waktu itu terjadi, persepsi kita atau panca indera kita juga turut terpengaruhi. Sehingga ada momen-momen sepertinya kita melihat penampakannya. Bisa juga ini dipicu oleh sesuatu yang kita nggak sadari, tapi sebetulnya membangkitkan memori kita akan dia. Misalkan nih ya, ada suara tertentu yang biasanya kita dengar sewaktu dia masih ada. Dan kembali kita dengar. Waktu kita dengar suara itu, kita akan tiba-tiba seolah-olah merasakan dianya juga ada di sini bersama kita. Atau mencium bau tertentu yang mengingatkan kita dengan dia. Tapi saat itu sebetulnya tidak kita sadari ya, bau apa itu. Namun tatkala kita menciumnya, tiba-tiba memori kita hidup kembali dan kita seolah-olah merasakan kehadiran yang begitu real. Nah sesungguhnya bukannya dia itu memunculkan diri, bukannya kita tahu dia di tangan Tuhan yang dia nggak muncul lagi kepada kita, tapi kerinduan, kehilangan kita, kesedihan kita yang begitu dalam lah yang memunculkan reaksi-reaksi seperti itu baik dalam mimpi maupun dalam alam sadar. Nah, apakah hal itu dialami oleh Pak Jimmy? Kalau itu enggak, saya tambah pingin gimana kalau dia muncul gitu ya. Sekarang saya juga belum pernah bermimpi atau apa itu. Mimpi pun saya ya kalau mimpi, kamu sudah lama lo enggak sekolah gitu. Iya, mimpinya begitu. Secara tidak sadar gitu ya. Mengatakan. Iya, kemudian kalau saya mau ngajak makan sama-sama gitu, saya panggil dua-duanya. Iya. Jadi sadar gitu. Padahal saya panggil dua-duanya. Waktu saya pulang dari gereja, saya pernah ikut mobil gereja. Lalu tanpa sadar, mana Nita? Langsung saya dicubit sama teman saya. Dari situ saya sadar terus. Iya, itu karena peristiwa itu berulang-ulang dilakukan gitu Bapak. Betul. Jadi itu adalah reaksi-reaksi yang sangat umum Bu ya. Memanggil namanya. Dan salah satu hal yang sulit biasanya ya dilalui oleh orang tua setelah kematian anak ini adalah hari ulang tahunnya. Itu yang berat ya untuk dilewati. Sebab hari ulang tahun benar-benar merupakan perlambangan kehadirannya dalam hidup kita. Kalau hari meninggalnya dia, sama, hari meninggalnya juga. Pokoknya ada hari-hari peringatan yang memang sangat mengingatkan kita dengan dia. Nah, kalau pas hari ulang tahunnya biasanya bagaimana itu Pak Jimmy dan Ibu Jun mengatasi memori seperti itu ya? Apakah itu menjadi masalah betul atau tidak? Saat ini khususnya. Saya tidak mengingat-ingat. Sudah tidak mengingat. Tapi Pak Jimmy? Saya juga ingat. Saya kadang-kadang itu mau cobalah kita makan-makan itu pas hari ulang tahunnya itu. Terus saya pikir-pikir janganlah nanti tambah mengingat kita lagi.
Jadi kita batalkan. Jadi saya sendiri, pikiran saya sendiri yang membatalkan. Jadi tidak usah, kita biasa aja. Itu aja. Menurut Pak Jimmy saat ini setelah berjalan sekitar 4 tahun, apakah hal itu sudah bisa teratasi betul gitu Pak Jimmy? Ya bisa. Bagaimana dengan Ibu Jun? Ya, terutama Tuhan itu menghibur kami semua itu bukan dengan Alkitab saja, tapi dengan penglihatan waktu kita meletakkan abu di laut, itu ada ikan, 2 kelompok ikan yang loncat-loncat berkejar-kejaran begitu. Dari situ saya tahu Tuhan itu betul-betul menghibur saya lewat bermacam-macam cara. Iya. Ya, dan hal itu bisa terjadi memang Bapak ya. Ya. Jadi saya terpesona sama ikan itu, tidak memikirkan abu tadi. Iya. Begitu cintanya Tuhan itu luar biasa untuk saya. Iya. Bagaimana Bapak? Apakah ada ayat Alkitab yang mendukung ini? Saya akan bacakan lagi dari 2 Timotius pasal 4. Kita tahu 2 Timotius adalah kitab yang terakhir Paulus tulis sebelum dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan ini yang dia catat di ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Paulus mengatakan ini sebagai kesaksian atas pendampingan Tuhan melewati masa yang sulit dalam hidupnya. Dan ini saya yakin juga telah menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu melewati masa yang sulit itu. Bahwa Tuhan telah mendampingi Bapak Ibu dan menguatkan Bapak Ibu melewati masa yang sulit itu. Iya. Kami ucapkan terima kasih pada Pak Jimmy dan Ibu Yuniarti yang sudah berkenan untuk hadir di dalam acara perbincangan Telaga kali ini, dan tentu saya percaya sekali bahwa apa yang kita perbincangkan kali ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak tahu, tetapi mungkin ada daripada pendengar kita yang sedang mengalami saat-saat sulit seperti ini, tetapi kita percaya bahwa pendampingan Tuhan seperti yang tadi dibacakan dari Alkitab itu juga berlaku atas mereka. Jadi sekali lagi banyak terima kasih Pak Jimmy dan Ibu Jun, juga Pak Paul. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan ini dengan setia bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang saat-saat pemulihan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.